Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram. Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum tentang pengukuran rangkaian seri dan paralel, dan juga kita akan memperhatikan tentang hukum Kirchhoff 1. Baik, untuk tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu yang pertama, diharapkan kita mampu untuk membedakan rangkaian seri dan paralel. Kemudian yang kedua itu kita terampil dalam menggunakan alat-alat ukur untuk mengukur rangkaian seri dan paralel. Dan yang ketiga itu adalah untuk mampu membuktikan hukum Kirchhoff 1. Baik, kita akan lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama ada power supply, yang kedua ada papan rangkaian, yang ketiga ada kabel. Kabel ini untuk menghubungkan papan rangkaian dan juga power supply, dan nantinya akan dihubungkan juga ke basic meter. Kemudian ada jembatan penghubung atau konektor. Ini gunanya untuk mengalirkan, untuk menghubungkan rangkaian pada papan rangkaian. Kemudian ada bohlam, ada dua ukuran. Kemudian ada tegangan dengan beda ukuran, ada yang 100 ohm, ada yang 56 ohm, dan ada yang 47 ohm. Dan kemudian ada saklar. Baik, pertama untuk rangkaian seri, silakan rangkai berbentuk seperti ini. Jadi rangkaian seri seperti ini. Kemudian kita mengukur tegangan dan kuat arus pada rangkaian seri ini. Pertama kita mengukur kuat arus. Jadi untuk mengukur kuat arus kita harus memasangkan basic meter. Kita harus memasangkan basic meter itu seri terhadap rangkaian. Baik, kita akan mengukur kuat arus pada rangkaian ini. Jadi untuk mengukur kuat arus, ampere meter atau basic meter ini harus dipasangkan seseri terhadap rangkaian. Jadi kita akan mengukur pada sebelum titik 100 ohm, sebelum tegangan 100 ohm, hambatan 100 ohm, sebelum hambatan 56 ohm, dan sebelum hambatan 47 ohm. Pertama, sebelum hambatan 100 ohm itu kita tandai sebagai I1 atau kuat arus yang pertama. Kuat arus yang pertama yaitu (24 miliampere). Untuk yang titik B atau IB yaitu sebelum hambatan 56 ohm itu kuat arusnya 2,4 miliampere juga. Baik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Yang pertama, untuk mengukur tegangan kita harus memasang voltmeter atau basic meter itu secara paralel dengan rangkaian. Jadi kita bisa langsung pasang seperti ini. Baik, di sini skala menunjukkan 2,6 volt. Kemudian kita pindahkan ke hambatan 56 ohm. Kita lihat itu adalah
1,6 volt. Kemudian kita pindahkan ke hambatan 47 ohm. Kita lihat bahwa itu adalah 1,4 volt. Kemudian untuk mengukur tegangan keseluruhan, kita pindahkan dan menunjukkan itu 5,6 volt. Baik, setelah kita melakukan percobaan, kita dapati bahwa kuat arus pada rangkaian seri itu sama pada tiap titiknya. Artinya kuat arus yang tersebar ke rangkaian itu sama 24 mA. Kemudian berbeda dengan tegangan, dapat kita lihat bahwa tegangan pada rangkaian seri itu terbagi pada setiap hambatannya, yang dimana pada hambatan 100 ohm itu 2,6 volt. Kemudian pada hambatan 56 ohm itu 1,6 volt, dan pada hambatan 47 ohm itu hambatannya 1,4 volt. Yang kemudian jika dijumlahkan itu akan mendapati tegangan keseluruhan atau tegangan pada rangkaian atau tegangan total pada rangkaian tersebut. Baik, mengacu pada rumus hukum Ohm, yaitu R atau hambatan itu sama dengan tegangan dibagi dengan kuat arus. Jadi ketika kita membagi tegangan total itu 5,6 dibagi dengan kuat arus itu 0,024 ampere atau sama dengan 24 mA, itu hasilnya adalah 233 ohm, yang mana ini mendekati dengan hambatan total dari hambatan keseluruhan pada rangkaian tadi. Ini hanya berbeda karena adanya perbedaan pembulatan atau kesalahan pada pengukuran. Baik, selanjutnya kita akan mengukur kuat arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Yang pertama, susun rangkaian seperti ini. Kemudian seperti yang tadi, tapi sekarang kita mulai dengan mengukur tegangan, yaitu tegangan harus dipasang paralel dengan rangkaian. Yang pertama kita lihat di sini yang pada hambatan 5,56 ohm itu tegangannya 4,8 volt. Baik, yang kedua untuk hambatan 47 ohm. Berapa? 48 volt, 4,8 volt. Untuk yang ketiga yang 100 ohm itu 4,4 ohm. Jadi kita akan mengukur kuat arus listrik pada rangkaian paralel yang sekarang, dan kita juga akan membuktikan hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir pada percabangan, jumlah listrik yang mengalir pada percabangan itu jumlahnya sama. Baik, yang pertama kita akan mengukur keseluruhan dari kuat arus pada rangkaian ini. Pada ampere meter itu menunjukkan bahwa kuat arus ini adalah 1,4 ampere. Kemudian maaf ada kesalahan tadi bahwa
kuat arus pada rangkaian utama itu adalah 0,14 ampere. Kemudian ketika kita ukur pada percabangan yang pertama, itu menunjukkan bahwa ini menunjukkan 0,78 ampere. Kemudian pada percabangan yang kedua itu terbaca 0,66 ampere. Ya, baik. Seperti yang kita lihat tadi pada percobaan, bahwa sebelum percabangan kuat arusnya adalah 0,14 ampere. Kemudian pada percabangan pertama dengan hambatan 47 ohm itu berkurang menjadi 0,078 ampere. Kemudian pada hambatan 56 ohm itu 0,66 ampere. Untuk membuktikan hukum kerja satu bahwa jumlah kuat arus yang keluar dan kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus keseluruhan pada rangkaian. Jadi kita coba jumlahkan I1, I2 dan I3. Setelah dijumlahkan, ini membuktikan bahwa jumlah dari percabangan atau jumlah dari kuat arus yang keluar dan kuat arus yang masuk itu sama dengan jumlah kuat arus pada rangkaian utama, pada rangkaian paralel. Baik, kesimpulannya dari data yang kita dapatkan, kita dapat melihat bahwa untuk pada rangkaian seri itu kita dapat lihat bahwa kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan itu sama besar. Yang berubah hanya tegangannya. Jadi semakin besar hambatan, semakin besar pula tegangan yang mengalir. Kemudian tegangan pada setiap hambatan itu adalah jumlah total dari, jika dijumlahkan akan menjadi jumlah total dari tegangan pada seluruh rangkaian. Artinya V total adalah V1 tambah V2 tambah V3. Begitu juga dengan hambatan. Artinya R total adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Berbeda dengan rangkaian paralel, yang dimana pada rangkaian paralel yang sama besar adalah tegangannya. Artinya tegangan yang mengalir pada setiap rangkaian di rangkaian paralel itu sama. Kemudian untuk yang berbeda adalah jumlah kuat arus dari rangkaian. Semakin besar rangkaian, maka semakin kecil kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Maka dari itu rangkaian seri sering disebut sebagai pembagi tegangan, dan rangkaian paralel itu sering disebut sebagai pembagi kuat arus. Begitu pula dengan hukum Kirchhoff, kita sudah dapat membuktikan hukum Kirchhoff 1, yaitu yang menyatakan bahwa jumlah dari keluar dan masuk itu sama dengan jumlah kuat arus total pada rangkaian. Kurang lebihnya mohon maafkan. Jika ada yang bertanya silakan. Iya, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Basum Sajiri. Ingin bertanya kepada saudara Kram. Ya, di sini pada praktikumnya saudara tahu rangkaian seri dan paralel itu menggunakan hambatan. Bagaimana kalau pada dunia
real life toh, dunia nyata, itu kan hambatan sesungguhnya itu adalah bohlam. Bagaimana, apa perbedaannya jika kita menggunakan bohlam dan apa perbedaannya kalau kita menggunakan bohlam dan hambatan yang seperti yang Anda jelaskan tadi? Kita akan mengganti hambatan dengan menggunakan bohlam. Dan kita menggunakan dua macam bohlam, yang besar dan yang kecil, yang menandakan bahwa hambatan dari bohlam ini berbeda. Yang besar pula hambatannya, yang kecil juga kecil hambatannya. Ketika kita nyalakan pada rangkaian paralel itu, lampu dengan hambatan kecil itu akan lebih terang. Karena kenapa? Karena tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel itu sama. Jadi yang berpengaruh adalah kuat arusnya. Seperti yang kita lihat bahwa kuat arus semakin kecil hambatan, maka kuat arus itu semakin besar. Jadi maka semakin besar kuat arus, maka semakin terang pula nyala lampu. Lalu dengan rangkaian seri, pada rangkaian seri kita melihat perbedaan bahwa yang nyala lampunya lebih terang itu adalah yang besar. Mengapa? Karena pada rangkaian seri itu kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu sama besar pada setiap hambatan, namun berbeda dengan tegangannya. Semakin besar hambatan, maka semakin besar pula tegangan yang mengalir pada hambatan tersebut. Maka semakin besar tegangan yang mengalir, semakin terang pula nyala lampu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.